Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 mata kuliah pemrograman jaringan yang beranggotakan Desra Fajri, Enelson Kinoy, dan Ahmarul Yogi. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi soket programming boleh menggunakan TCP dan UDP. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcode soket client. Yang pertama dilakukan adalah import library socket untuk menjalankan soket programming. Setelah itu kita deklarasikan beberapa variabel yang diperlukan, yaitu server name dan server port. Kedua nilai ini digunakan untuk pengelamatan komunikasi yang tepat, lalu membuat prosedur untuk pengiriman pesan. Prosedur seperti ini kita melakukan encoding pesan tersebut, lalu mengirimkannya pesan tersebut. Selain pesan yang telah diencoding, kita juga menghitung panjang pesan yang akan dikirim, lalu diencoding dan dikirimkan juga ke server. Setelah mengirimkan pesan, klien akan menerima pesan dari server sebagai konfirmasi bahwa pesan dari klien telah diterima oleh server. Pesan tersebut diambil klien dengan fungsi client socket.rscv tanda kurung dan diberi parameter 2028 sebagai ukuran maksimum pesan yang diterima. Setelah itu pesan didekode dan ditampilkan ke layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang shortcode soket server. Kita masuk ke bagian isi di mana server mulai diaktifkan dan siap digunakan. Pada program soket TCP ini terdapat penggunaan metode lisan yang digunakan untuk mengaktifkan dan metode accept untuk menangkap koneksi dari klien. Jadi sebelum terjadi pengirim dan penerimaan pesan harus terlebih dahulu terhubung melalui kedua metode ini. Hal ini dikarenakan TCP adalah protokol berbasis koneksi. Lalu penerimaan pesan menggunakan metode TCP dan untuk mengirim pesan menggunakan metode send. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh Enelson Kinoy. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk source kode UDP bagian klien UDP. Diawali dengan mengimport library soket dan melakukan inisialisasi dan pendefinisian server name dan server port. Di sini terdapat client socket menggunakan AFINet, di mana AFINet ini merupakan soket family dan soket diagram, di mana ini merupakan protokol UDP yang menandakan bahwa ini connectionless. Selanjutnya adalah source kode bagian server UDP. UDP server ini diawali dengan import method atau library socket, kemudian diikuti dengan inisialisasi, perbuatan port server dan sock dan server bin menggunakan metode yang ada pada socket. Server UDP ini menerima message atau pesan dari klien menggunakan req from dan menggunakan client address. Karena pada UDP tidak menggunakan koneksi, jadi akan langsung mengambil dari alamat klien. Selanjutnya, melakukan eksekusi atau menjalankan program bagian TCP. Yang pertama, kita turunkan bagian server dan bagian CAN. Di sini server sedang menunggu koneksi. Setelah keduanya turunkan, server langsung menerima koneksi dari klien dan mendapatkan IP address dari klien, dan di sini adalah soket portnya. Selanjutnya, demonstrasi bagian UDP. Kita runkan pada bagian klien dan kita runkan juga pada bagian server. Dimulai dari server. Di sini servernya langsung bisa siap untuk menerima pesan, dan bagian klien kita masukkan jumlah anggota kelompok selanjutnya. Untuk inputan kedua, nama dan NIM pesan diterima. Sekian, terima kasih.